Justru penting. Kalau Gilbert enggak. Gilbert enggak. Mana ada Gilbert ngajari mengasihi, mengampuni, memberkati. Prakteknya mana memberkati? Apa yang diberkati sama Gilbert? Apa titiknya dia diberkati? Nggak ada Gilbert memberkati orang. Mana? Kita memberkati siapa? Apa berkat Gilbert bagi Indonesia? Nggak ada. Kalau berkatnya komunitas kita, oh ya banyak. Kita kumpulin 15 miliar itu semua kita berikan buat Indonesia. Nggak ada yang masuk saya 1 rupiah pun nggak ada. Komunitas ini kita berikan untuk memberkati justru. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau Gilbert mana ada memberkati? Ampuni yang mana yang diampuni? Ya, ngampuni siapa? Ngampuni Habib Rizik. Nggak ada. Nah, coba Gilbert ada nggak pernah datengin sama Ahok? Nggak pernah baik-baik sama Ahok. Nggak ada. Dia itu Gilbert ini penjahat luar biasa, penjahat gereja yang dia nipu Anda. Ini Gilbert ini adalah Yudas ya, tadi ya Pak Robert bilang. Gilbert ini adalah Yudas, hati-hati. Nggak ada pengajaran yang benar di Gilbert itu, nggak ada. Kamu dia jadi Gilbert, Pak, contohnya apa Pak? Gitu saja, nggak ada contohnya, mana dia nggak bisa kasih contoh. Iya. Iya Pak, mungkin saya juga ini Pak ya. Jadi memang kan dia dulu pernah dekat dengan Yusuf Mansur Pak ya, Gilbert ya. Jadi dia istilahnya pernah mengundang dan juga pernah bertamu ke rumahnya. Tapi nyatakan dia Yusuf Mansur kan juga akhirnya bermasalah juga kan ya. Banyak yang ketipu sama ya, dia. Semua gitu, orang yang orang kambing kumpulnya sama kambing, domba sama domba, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Gilbert ya kumpulannya ketemu sama orang-orang begitu juga. Kalau saya kumpulannya dengan orang yang kayak setipe dengan saya. Halo, shalom Pak Paul, selamat malam. Shalom, suara malam. Tampaknya nih Pak, mau pemilu biasanya gereja-gereja ya, terutama GBI kayak kena demam dana boti Pak ya, kalau diperhatikan Pak ya. Grupnya PGPI ya. Iya, semuanya cuma PGPI, grupnya PGPI si itu. Mungkin termasuk juga Gultom Pak ya. Gultom nggak terima uangnya Anies, makanya dia protes kemarin. Oke, iya. Nah, kalau Gultom ini piaraannya MUI. Iya, anjingnya MUI kalau Gultom ini. Iya, jadi semua pada sepertinya berlomba-lomba Pak ya, merapat satu calon tertentu ya, karena sudah pernah merasakan manisnya gitu Pak ya, madunya gitu Pak. Jadi kayaknya sih kalau diperhatikan Pak ya, Gilbert ya, gila betul ya. Kalau dulu kan dia, kalau saya dulu pernah Pak ya, dia gabung sama dari Pak Paryaji Pak ya dulu ya, kalau tidak salah ya. Gilbert, iya kan GBI kan, Paryaji kan juga GBI dulu. Iya. Gilbert dulu muridnya Paryaji, Tiberias ya. Iya, kalau salah dulu muridnya Paryaji, bener Gilbert itu ya. Jakub Nawae. Bisa masing-masing Pak ya. Jakub Nawae dia itu. Betul. Tapi memang ini Pak, memang belakangan Gilbert memang ramai dia cukup terkenal karena emang ini Pak, pelayanannya dari Daud Tony Pak ya. Daud Tony itu kan dia memang dulunya berasal dari aliran ini Pak. Itu ngapusi itu, Daud Tony ngapusi itu. Itu cuma buat cari muka biar dia juga cepat naik tenar. Betul. Dia semacam dibilangnya penghayat itu Pak ya, tapi dia istilahnya. Iya enggak lah. Sekarang Daud Tony juga akhirnya setelah sebanyak saya kritik, pengajarannya ikut saya juga. Definisi setan, malaikat, definisi iblis, hantu roh segala macam. Akhirnya Daud Tony ikut saya juga itu sekarang. Setelah sering saya kritik itu kan. Iya. Serius itu Daud Tony kan dulu klinik-klinik, begitu saya kritik terus sekarang dia ikut-ikutan saya. Terus sampai jadi begini. Jadi ini Pak, jadi kalau diperhatikan teologinya tidak berkembang Pak ya, kalau saya lihat ya. Jadi yang dibahas mungkin ya teologinya ya mungkin lebih pada psikologi kalau dibilang Pak ya. Dia mengampuni, memberkati dan mendoakan itu Pak ya. Jadi kalau kita kan di sini kan gerombolannya sudah berbicara lebih mungkin ke geopolitik Pak ya, lebih. Tapi kalau misalnya dari memang pelayanannya saya perhatikan memang lebih kepada hal-hal yang berbau dunia roh seperti itu Pak ya, seperti mengusir misalnya ada orang yang ada yang kerasukan atau gimana gitu. Jadi
memang kalau dibilang kenapa gereja tidak berkembang ya? Karena pengetahuan juga tidak berkembang Pak di gereja Pak ya. Jadi yang dibahas ya teologinya seputar ini aja, seputar Trinitas saja gitu Pak ya. Tidak membahas masalah. Kalau dibilang kenapa di gereja tidak belajar tentang politik, dibilang pendeta kan dibilang harusnya tidak berpolitik. Tapi saya bilang kenapa pendeta tidak berpolitik ya? Sedangkan Tuhan Yesus saja ini juga berpolitik Tuhan Yesus ya. Dia pakai mantang ajaran-ajaran Parisi gitu Pak ya. Bukan kita jadi umat Kristen ini terutama pendeta dibilangnya mungkin dibilang jangan berpolitik. Tapi seharusnya saya bilang politik itu bisa digunakan untuk menolong Pak ya, menolong masyarakat ya. Bukan digunakan untuk digunakan hal-hal untuk malah meraup keuntungan sebesar-besarnya gitu Pak ya. Itulah gunanya politik. Politik itu di tangan yang benar itu akan menolong masyarakat, tapi di tangan orang yang salah justru malah menghancurkan masyarakat itu Pak ya. Jadi sebagian pandangan mungkin terutama Muslim Pak ya, mereka beranggapan pendeta itu seharusnya tidak berpolitik gitu ya, tidak ikut-ikutan politik. Tapi menurut saya itu tidak benar itu Pak ya. Jadi mungkin masih banyak juga di gereja itu yang mungkin masih tabu Pak ya, masalah-masalah. Bahkan banyak kan yang mencemooh ya di sini kenapa bahas-bahas politik gitu ya. Tapi memang ya itulah tujuan gereja itu hadir ya, sebagai garam Pak ya, jadi kita bisa sebagai jangan ada masalah di masyarakat kita hanya diam saja begitu Pak, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi makanya kita di sini membahas semuanya, mulai dari bahasa politik, budaya sampai MUI, karena itulah sebenarnya fungsi gereja seperti itu gitu Pak ya. Jangan hanya membicarakan tentang tadi 3M tadi, mengampuni, mendoakan. Tapi kita juga harus ikut dalam bagaimana. Tapi bukan begitu Pak. Kita tidak berpolitik Pak. Kita tidak berpolitik. Saya tidak berpolitik, tetapi kita menyampaikan yang benar, yang mana yang salah kita kasih tahu. Jadi bukan berarti kita berpolitik, enggak. Ya, kalaupun saya memberikan advice ya, itu bukan advice bahwa Anda pilih Prabowo pasti benar. Oh, enggak, kan saya bilang tiga ini bangsat semua nih. Kalian sial pokoknya, pemilu kali ini kalian sial. Ya, pemilu dulu saya bilang, ya Jokowi ini sudden death. Saya selalu bilang, kamu pilih Jokowi, kamu akan punya sudden death, punya jeda waktu untuk persiapan. Tapi gereja bukannya tambah bertobat, tambah edan. Nah, apakah Gilbert mengajari, mengasihi, mengampuni, memberkati? Oh tidak, ya Gilbert itu cuma teori doang. Cuman teori dan pengajarnya banyak ngawur, ngajari Anda sesat Gilbert. Ya, dia cuman memperkaya diri sendiri saja. Tidak ada yang benar dari pengajarannya Gilbert. Jadi kalau di kita mengajari bagaimana kita mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya udah kita tunjukkan. Agustan ya ancam-ancam saya, ya waktu dia sakit, ya dia nangis-nangis telepon saya, kita kumpulin duit langsung. Ya kan? Harusnya Agustan itu bertobat itu, tapi uangnya itu kemudian ditahan sama Mualaf Center, nggak diterima. Kita ngajarin, praktek, bukan cuma ngajarin, kita praktekkan apa itu mengasihi, mengampuni, memberkati. Oh, itu justru penting. Kalau Gilbert enggak. Mana ada Gilbert ngajarin mengasihi, mengampuni, memberkati, prakteknya mana memberkati, apa yang diberkati sama Gilbert? Apa titiknya dia diberkati? Nggak ada Gilbert memberkati orang. Mana? Kita memberkati siapa? Apa berkat Gilbert bagi Indonesia? Nggak ada. Kalau berkatnya komunitas kita, oh ya banyak, kita kumpulin 15 miliar itu semua kita berikan buat Indonesia. Nggak ada yang masuk saya 1 rupiah pun nggak ada. Komunitas ini kita berikan untuk memberkati justru. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau Gilbert mana ada memberkati. Ampuni yang mana yang diampuni. Ya, ngampuni siapa? Ngampuni Habib Rizik. Nggak ada. Nah, coba Gilbert ada nggak pernah datengin sama Ahok? Nggak pernah baik sama Ahok. Nggak ada. Dia itu Gilbert ini penjahat luar biasa, penjahat gereja yang dia nipu Anda. Ini Gilbert ini adalah Yudas tadi ya Pak Robert bilang. Gilbert ini adalah Yudas, hati-hati. Nggak ada pengajaran yang benar di Gilbert itu, nggak ada. Kamu dia jadi Gilbert, Pak, contohnya apa Pak? Gitu saja, nggak ada contohnya, mana dia nggak bisa kasih contoh. Iya.
Iya Pak, mungkin saya juga ini Pak ya. Jadi memang kan dia dulu pernah dekat dengan Yusuf Mansur Pak ya, Gilbert ya. Jadi dia istilahnya pernah mengundang dan juga pernah bertamu ke rumahnya. Tapi nyatakan dia Yusuf Mansur kan juga akhirnya bermasalah juga kan ya. Banyak yang ketipu sama Ya dia gitu semua Pak. orang yang ya orang kambing kumpulnya sama kambing, domba sama domba, ayam sama ayam, serigala sama serigala. Gilbert ya kumpulannya ketemu sama orang-orang begitu juga. Kalau saya kumpulannya dengan orang yang kayak setipe dengan saya. Ya, kambing ya kumpul sama kambing, domba sama domba. Gilbert ya kumpulnya sama Yusuf Mansur sama Habib Rizik, penipu-penipu agama semua. Ya kan? Ulama penipu semua kumpulannya begitu. Iya. Itu udah pasti dengan sendirinya. Kalau Gilbert ngajari mengasihi, mengampuni, memberkati, enggak ada. Buktinya apa? Prakteknya mana? Enggak ada. Enggak ada. Ngasih, mengampuni, memberkati. Enggak ada. Ini Pak, saya juga kritik juga Pak ya. Jadi gereja-gereja yang mungkin dia misinya itu tujuannya hanya membangun gedung Pak ya. Itu yang saya kritik. Jadi kalau di sini kan jelas, jadi tidak membangun gedung gereja Pak ya, tapi lebih banyak memberkati bagi. Nah, kamu sudah diakonia belum? Sudah pernah transfer belum ke Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi atau Galarua? Saya dulu pernah Pak, tapi udah lama. Nah, kenapa pertanyaannya? Ya kan? Iya Pak. Nanti Pak saya akan. Kenapa? Padahal kita ajarin uang yang ada di Damaris, Damar Kasih, Galarua, Embun Pagi itu tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Itu semua dari kalian diserahkan kepada Tuhan, lalu kita kelola untuk Indonesia. Ya, bahkan banyak yang nggak bisa bayar sekolah kita bayarin. Banyak setiap Natal, ya ini Natal mau deket nih, kita bagi-bagi sepatu. Ini mau tambah tas, yang Natal besok saya lagi usulkan tambah tas. Jadi saya pernah ngerasain miskin nggak punya sepatu ya. Sepatunya sampai mangap 1 tahun, sepatunya kayak buaya mangap begitu ya. Setiap kali saya beli sepatu, sampai hari ini setiap kali pakai sepatu baru tuh saya selalu menitikkan air mata. Sampai hari ini. Makanya saya bilang, Mas, setiap Natal kasih sepatu baru buat anak-anak ini. Sepatunya jangan yang murahan, yang harganya di atas 400.000. Ya antara 400 sampai 600 rela, kan harganya bervariatif itu kan. Nah, kenapa? Karena buat anak-anak ini punya sepatu yang layak itu, buat anak-anak ini itu sesuatu banget. Pakai sepatu yang genah, ya bukan sepatu murahan ya, sepatu yang genah gitu ya. Juga bukannya mahal mewah-mewah, 400-500.000 itu sepatu udah biasa, itu sepatu bata mereknya segitu, sekarang malah segitu ya. Harganya sepatu bata 400-500 ribuan itu sekarang. Tapi jelas sepatu yang bagus, yang lumayan. Ya, wah itu rasanya sesuatu banget. Nah, itu adalah bentuk diakonia. Nah, kita mau tambah tas sekarang, tas sekolah. Ya, makanya nggak bisa beli seragam sekolah kita bayarin. Kemarin ada yang banyak ya kita. Nah, itulah bentuk diakonia. Ya, semua yang ada di dalam komunitas kita tidak akan ada ya satu pun yang miskin atau kekurangan. Nggak bisa makan, kita kirim makanan, kita kirim sembako malah. Setiap rutin kita ada jatah buat bagi-bagi sembako ya, untuk semua komunitas. Itulah gereja. Gereja itu ya begitu, bukan kayak gerejanya Gilbert. Gerejanya Gilbert itu paguyuban lawak kan gerejanya Gilbert itu. Ya kan? Paguyuban lawak sama apa namanya alis badai itu, alis anti badai. Apa? Bulu mata anti badai. Oke, lanjut dulu nih penutup. Siapa mau penutup? Aduh. Penutup. Pak Santiamer kasih penutup. Atau ini Pak Robert ya, Pak Santiamer ya. Kita kasih Pak Robert ini. Pak Robert ini sudah lama enggak, 2 minggu nih enggak nongol nih. Ya Pak Robert, kasih penutup. Baik, terima kasih Pak Paul. Jadi pada kesimpulan dalam diskusi kita pada malam hari ini di Indonesia dan sore di Eropa dan siang di Amerika Serikat, kita kembali kepada esensi kita, di mana tujuan kita untuk menuntut Indonesia supaya memberlakukan undang-undang yang telah disepakati oleh founding father kita dan tidak ada pilih kasih terhadap perlakuan hukum itu sendiri. Karena suara-suara daripada kita semua di sini sebenarnya satu, menuntut pemerintah bertindak adil. Sekarang masih ada sisa setahun dari pemerintahan Presiden Jokowi, supaya turunkan legacy yang baik, supaya kami bangsa Indonesia bisa diyakinkan bahwa Bapak memimpin
selama 10 tahun ini paling tidak mengembalikan kedaulatan bangsa kita dan juga menerapkan hukum yang adil tanpa pilih kasih. Dan kami sebagai orang-orang Kristen yang selalu distigma sebagai minoritas mempunyai hak yang sama. Dan Pak Jokowi harus ingat bahwa kemenangan Bapak adalah kekuatan daripada komponen yang dilabel minoritas ini. Sehingga perbedaan pemilihan waktu itu tidak banyak, Pak. Andai kata 5% daripada kelompok Kristen ini yang nasionalis memilih Prabowo, maka Pak Jokowi tidak terpilih. Jadi hargainlah, karena pemimpin itu bukan pelayan partai atau jongos lah ya, yang dulu orang Belanda pakai jongos itu kalau pelayan. Mungkin sekarang dianggap kasar untuk pakai itu, tapi kenyataannya Indonesia itu lebih kasar dari hal seperti ini. Oleh sebab itu, merupakan pencerahan kita bersama melalui fasilitas daripada Pak Polsang dan kawan-kawan yang menyuarakan ini, supaya kita menyuarakan kebenaran, karena the truth is always prevail. Jadi jangan sampai kita justru ditakut-takutin oleh kawan-kawan kita, baik itu dalam gereja ataupun dalam masyarakat kita. Karena suara kebenaran selalu akan menang bagaimanapun. Mungkin kita bisa dimusuhi, itu soal biasa. Tetapi Tuhan juga menghendaki supaya kita ada perbaikan, menyuarakan, karena inilah kerinduan kita selama kita masih bisa untuk menyampaikan secara khusus kepada pemerintahan Indonesia. Jadi mungkin ini closing statement dari saya, supaya kita bertindak yang benarlah, khususnya pemerintah, supaya jangan hanya menjadi suatu pencitraan atau retorika yang mana berhati-hati, karena kita mempunyai hukum yang sama tetapi tidak dieksekusi. Yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, secara khusus oleh umat Kristen, adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang beribadah. Janganlah sekali-sekali lagi untuk menutup gereja. Yang terakhir ini baru beberapa hari yang lalu di Cinere dan lain-lain. Dan saya mengharapkan umat Kristen menyuarakan kebenaran. Ini bukan melawan pemerintah, tetapi justru kita membantu pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang sudah disepakati oleh suatu bangsa yang berpenduduk 274 juta manusia ini, kembali kepada kedaulatan kita, dan hak tertinggi di dalam kehidupan berbangsa adalah rakyat, dan kita semua adalah rakyat yang harus berani menyuarakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Kwang masih di sini, Pak Kwang? Silakan Pak Kwang tutup dalam doa. Udah tidur nih Pak Kwang. Ya, ada. Masih seger. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.